Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Cinta hadir untuk menyatukan perbedaan. Ia diciptakan sebagai pelengkap. Cinta adalah pemakluman atas ketidaksempurnaan. Cinta juga menyoal penyatuan kasih sayang. Cinta merupakan perihal janji setia antara dua insan. Namun yang terpenting, cintalah sang jurumudi yang akhirnya mengarahkan kemana hati akan memilih. Cinta tumbuh karena kebersamaan. Seperti itulah perjalanan cinta yang dilalui pasangan Indra Raja dan Reti Mutia. Yap, lama tak terdengar beritanya, basis grup band Raja ini tengah disibukkan dengan aktivitas barunya. Ditemui di kantornya di Bilangan Selatan, Jakarta, Indra dan Mutia menceritakan awal mula perjalanan kisah cintanya yang terjalin lantaran seringnya bertemu. Penasaran seperti apa kisahnya? Yap, menemani weekend Anda di rumah, bersama-sama kita saksikan perjalanan kisah cinta yang sweet dan inspiratif dari pasangan Indra sang basis Raja dengan Reti Mutia dalam Love Story. Halo pemirsa Lifestyle and Fashion MNC. Sekarang gue sedang berada di kantor gue di Mampang. Ceritanya gue mau menceritakan tentang love story, gimana gue ketemu sama istri, gimana gue pernikahan selama 17 tahun ini gitu ya. Sebelumnya kita masuk dulu, kita lihat di dalam. Istri sudah di dalam, kita lihat dia lagi ngapain, oke? Yuk. Masuk ke dalamnya. Di sini itu ada beberapa studio. Nah, tapi ini adalah ruang tunggunya, lobinya di sini. Kita sebelumnya ketemu dulu nih. Ke dapur boleh ya? Gak apa-apa kan ngelihat dapur? Oh. Mana si hijau, mana hijau? Ini mau makan. Tidak ada yang ngumpet, nggak mau kena kamera. Nanti kena kamera susuknya hilang. Di sini kita lagi pada makan. Nah ini dia nih. Ini my lovely wife. My lovely wife. Halo dong Bun, halo. Dia lagi di sini, nanti kita akan bercerita tentang kisah cinta kita Bun ceritanya. Ya. Yeah. Masih ingat ya? Masih ingat kah? Insya Allah itu masih ingat ya. Kita muter dulu, ini di sini ada office. Ini pas banget lagi buka Apollo nih. Tuh, unboxing tuh, ada unboxing. Ini ada Akson, dia musisinya. Ini ada Mbak Agi, produsernya. Ini Iman. Ian vokalis gue ya, salah ya? Ya salah. Ini Iman, dia sound engineer-nya. Jadi di sini kita nerima klien, bikin jingle, bikin TVC dan lain-lain gitu. Di sini ini alat-alatnya, ada booth take vokal, take video di dalamnya gitu ya. Sekarang kita ke istri gua ya, kita ngomong tentang kisah cinta. Yuk kita ke istri. Bye everybody. Usai menjelaskan isi kantornya, Indra dan Mutia menceritakan awal mula pertemuan mereka di sebuah kafe di tahun 2001. Awalnya itu jadi gue dikenalin sama temen. Kebetulan dulu tuh gue band cafe, di cafe mainnya, jadi Eclipse namanya. Di cafe itu perlu penyanyi vokalis satu. Nah tiba-tiba ada temen kenalin, nih ada nih teman gua. Oh gitu, adenya Widi, Ebitri. Wah bisa nyanyi dong pasti kan. Gua nggak mikirin bisa dipacarin, cuman gua bisa nyanyi nih yang penting kan gitu. Udah kenalin, di audisi ya pertama kan. Datang di audisi, inget banget di Balemang, udah tutup tuh ya. Zaman anak-anak sekarang nggak ada yang tahu dah tuh. Di Balemang, audisi lah dia datang. Terus udah entah kenapa
ya jadian lah udah. Di situ pertama ketemu, kita nggak mau jadian dulu ya. Pertama ketemu di situ udah. Kita kenalan, dia nyanyi, dia jadi vokalis gua, udah. Sombong. Itulah kesan pertama yang dirasakan Indra terhadap sang istri saat pertama kali bertemu. Namun dari sombong dan angkuh itulah justru awal mula ketertarikan Indra terhadap Mutia. Kesan pertamanya sombong, asli. Dia tuh orangnya, sampai sekarang sih, kalau lagi jalan, dia tuh emang kayak angkat dagu gitu. Dia orangnya tuh yang, ya gitu deh pokoknya deh, princess gitu dah. Terus, pertama gue juga nggak terlalu suka sih, pertama gue ngeliat dia, sombong amat sih ini anak gitu kan. Tapi ya udahlah gitu. Jadi kesan pertama tuh sombong aja, nggak ada suka-sukanya, jadi sombong aja gitu. Kesan pertama Nggak ada biasa apa-apa, aja. biasa aja. Biasa aja. Kalau dia mah biasa aja Lia. Biasa aja. Nggak ada Orang pertama juga kamu punya sama pacar kan datangnya kan. Iya. Iya, kesan pertama ngelihat biasa aja sih. Jadi kita juga, ya gue sombong, dia juga biasa aja. Sebagai pionir di band tersebut, Indra membuat aturan jika antar sesama anggota band tidak diperbolehkan pacaran. Namun seiring berjalannya waktu, justru Indra melanggar aturan yang telah ia buat sendiri. Perlahan namun pasti, Indra yang kala itu baru berusia 23 tahun mulai merasakan jatuh cinta kepada sosok wanita berparas ayu tersebut. Sebenarnya sih di band dulu itu ada aturan nggak boleh pacaran sesama personil. Gue yang bikin aturan itu pada saat itu. Tapi pada saat gue ketemu dia nggak lama, lucu ya, gue tabrak dah tuh aturan. Gue jadi ya gue suka nih, gue nggak bisa nih. Nah, ketahannya karena gue ada statement keluar bahwa setiap personil nggak boleh pacaran. Nah ketahannya karena itu, tapi sukanya tuh udah lumayan sih. Jadi nggak lama lah gitu. Gue yang agak intens tuh gue yang bertanggung jawab untuk antar jemput karena kan jauh rumahnya di Cibubur, jadi sebelum jadian juga udah antar jemput gitu. Nah mungkin di perjalanan itulah di jalan tol ya, jalan tol Jagorawi itu kliknya Ya kan lumayan kan, itu jauh ya. jauh banget. Oh. Bukan lumayan lagi, jauh banget Jadi di situ proses cocok nggak cocoknya di situ. di jalan tol. Tol Jagorawi menjadi saksi tumbuhnya rasa cinta mereka berdua. Merasa sama-sama nyaman, di tahun 2002 pasangan ini akhirnya resmi berpacaran. Apapun bisa terjadi di antara tol Jagorawi. Tol Jagorawi itu apapun bisa terjadi di situ. Jadi yang gue ingat adalah pada saat dia nerima sebenarnya. Kalau pada saat nembaknya gue lupa di jalan kayaknya. Terus itu juga ditahan sama dia, ada sekitar 2 harian deh. 2 harian tuh gue digantungin tuh, nggak dijawab. Akhirnya gue samperin ke rumahnya, gue makan nasi goreng deket rumahnya. Terus di situ gue paksa, ayo dong jawab dong, masa iya gue gantung-gantung. Ketemu dia, terus ya itu aku ngomongnya enak gitu, bisa menyampaikan apa yang aku mau gitu, dan bisa walaupun nggak melulu sepakat gitu ya, tapi paling nggak aku bisa ngomong. Udah, terus nggak ada rasa aneh, rasanya nyaman gitu, ya udah. Pada saat itu emang udah, ya udah deh, gue nyerah deh, lo mau ngebully gue apa, ya gue jadian lah sama dia gitu, udah nggak bisa diinin lagi udah. Jadi kayak bikin peraturan karena iri ya, yang lain nggak boleh pacaran. Iya, yang lain nggak boleh pacaran, jangan pacaran depan. Di usia 21 tahun, bagi sebagian wanita masih ingin menikmati masa muda dan mengejar cita-cita. Wanita kelahiran 14 Maret ini justru menginginkan menikah muda. Indra dan Tia menjalani hubungan yang cukup serius pada saat itu. Dia sebenarnya, karena dia tuh pengen nikah muda. Emang aku yang nggak tahu? Iya, kamu yang ngomong. Ya udah enggak, tapi kan gitu doang gitu. Ya udah kita, ya udah ya tunangan, udah. tunangan Iya, kan. iya. Pertama tunangan dulu, ngomongin tunangan kan pasti di pikiran gue udah tunangan harus nikah dong gitu kan, berarti kan cepet gitu. Nah masalah mau nikahnya itu emang ya karena keluarga yang mintanya setahun. Tapi kalau dari guanya sih dia kita sepakat untuk tunangan tuh berarti gue harus nikah udah sama dia. Nggak ada Habis tunangan tuh 6 bulan sampai Iya. tanggalnya. nggak ada kata-kata putus di tengah lah maksudnya gitu. Jadi ya sebenarnya pembicara dia sih yang nongol, gue sih belum ada ya kata waktu itu tunangan kamu Bun. Iya Kok kamu amnesia? yang
kamu maksudnya mau serius sama mau tunangan? Ya udah, tapi sepakat sih, maksudnya bukan dia maksa gue juga, tapi sepakat gitu. Setelah dia mau ada ininya, oh yaudah yuk kita jalan tunangan gitu. Bagi sebagian orang tua, menikah dengan musisi seringkali menjadi momok yang menakutkan. Lantaran musisi seringkali diimage-kan negatif pada saat itu. Hal itu juga yang sempat dirasakan Tia. Meski bukan pertentangan yang berarti, namun pria berdarah Sunda ini berhasil meyakinkan kedua orang tua Tia akan membahagiakan buah hatinya kelak. Hal-hal yang kayak gitu sih yang meyakinkannya juga gitu. Mungkin dia pikir kalau misalnya potongannya waktu itu musisi yang apa namanya ya, yang gaya hidupnya nggak seperti maksudnya nggak sehat tanda kutip, itu mungkin mereka juga nggak setuju gitu. Cuma mungkin ngeliat orangnya ya kayaknya gaya hidupnya sehat. Jadi memang benar-benar musisi gitu, bukan yang hanya gaya hidup gitu. Gue sempat agak disalahin dalam tanda kutip karena gue yang mengajak dia nyanyi di kafe. Sebenarnya dia nyanyi di kafe itu tidak terlalu disetujui sama orang tuanya dulu gitu. Nah di situ emang kendala gue adalah pada saat nganter pulang, sebenarnya bukan masalah pacarannya, tapi gue sama dia sebagai pemain band kafe itu yang jadi masalah sebenarnya. Yang gue malah lebih takut kalau diajak ngomong, Ndra sini kita ngobrol, nih si Tia udah nggak boleh nyanyi kafe. Itu yang gue lebih takut daripada Ndra duduk sini. Kamu tuh sama Tia gimana sih mau pacaran lebih? Nah kalau itu gue lebih enak, lebih nyaman gitu dibanding gue yang harus ngomongin pekerjaan lah gitu sama orang tuanya, sama kakaknya terutama gitu. Jadi so far sih kalau untuk pacaran sendiri gue sih aman sih, nggak ada masalah apa-apa. Jika pasangan pada umumnya sengaja memilih tanggal bersejarah di hari spesialnya, tak berlaku untuk Indra dan Tia. Keduanya tak memiliki arti khusus di tanggal pernikahannya yang dilangsungkan 28 Februari 2004 silam. Karena Nggak ada apa sih, ya? cuman karena ya. jadi kita milih Februari 28 itu karena gampang diingat. Iya, karena ujung bulan kan, bulan Februari kan di Februari ujung kan 28. sampai 28. Nah, Jadi itu aja sih sebenarnya. sebenarnya itu aja sih, nggak ada Nggak yang harus, oh ini angka kita nih gitu ya, kayak gitu. Nggak ada. Udah. Itu karena uniknya aja di akhir bulan 28 kan, Februari itu udah pasti sampai 28 gitu, kecuali Kabisat di 29 kan. Nah, gitu. Di 28 udah pasti ujungnya gitu. Viewers, bagaimana kelanjutan perjalanan kisah cinta Indra Raja dan sang istri Reti Mutia? Simak kisahnya setelah ini. So stay tuned on Love Story. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.